Istighfar. Dan istighfar itu dosa kita diampuni. Bukan cuma diampuni, tapi juga dikasih wadud itu ada kata mawaddah. Jadi kalau orang nikah itu ada sakinah, mawaddah, warahmah. Kita pahami. Jangan cuma mengucapkan doa, semoga sama Allah ya, semoga sakinah, mawaddah, warahmah. Tujuan rumah tangga kan itu. Sakinah, mawaddah, warahmah. Kita paham. Kalau sakinah itu masih apa? Di hati, mahabbah, tak mahabbah. Mahabbah itu dicinta. Cinta itu cuma nyampe di hati. Cinta perasaan. Timbul cinta. Cuman di hati doang. Kalau mawaddah itu cinta yang dibuktikan, itu dari mawaddah, bentuknya materi. Lu cinta sama gue, cinta buktinya mana? Di coklat. Nah, coklat itu adalah mawaddah. Orang berumah tangga itu sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah dia apa? Sakinah dia tetap. Hatinya tetap nggak kemana-mana. Udah cuma kau seorang. Walaupun di luar banyak wanita, cuman dia yang kita tetap dalam hati kita kan sakinah. Tetap stagnan. Makanya orang yang tetap aja ekonomi sebenarnya miskin. Miskin apa? Miskin artinya stagnan, ekonomi begitu aja. Kagak kaya-kaya, nggak nambah-nambah, begitu miskin. Nah, dalam rumah tangga yang bersakinah itu adalah hatinya tetap hanya pada satu orang. Yang pertama. Yang kedua, sakinah itu timbulnya apa? Ketenangan. Lu mau mayak pergi keluar kota berhari-hari, tetap pulangnya ke Cimuni. Kemana tetap pulangnya ke rumah. Itu sakinah, hatinya menetap. Yang kedua, mawaddah. Mawaddah itu artinya bentuk kasih sayang secara materi. Nggak cukup ngomong cinta doang, makan cinta. Bukti kita cinta kepada istri kita, cinta kita kepada anak kita, cinta kita dalam rumah tangga, buktikan dengan materi. Dengan martabak, kasih rumah, kasih apa, itu adalah bukti cinta. Kalau orang tidak bisa ngasih apapun kepada pasangannya, cintanya gombal. Maka seringkali rumah tangga cekcok, kenapa? Karena mawaddahnya dipenuhi sama bini pelit. Ada nggak yang gitu? Sama bini pelit, sama bocah pelit. Itu rumah tangga begitu, yakin saya nggak bakal ada mawaddahnya. Nggak bakal ada mawaddah. Bukti mawaddah adalah kita buktikan cinta kita dengan ungkapan materi bentuknya. Kemudian rahmah. Kalau orang sudah setia, kemudian apapun keinginan pasang kita kasih, gitu kan? Kira-kira timbul kasih sayang nggak? Timbul kasih. Baru warah. Seringkali rumah tangga ribut itu karena mawaddahnya nggak nyampe. Kalau mawaddah tidak terpenuhi, pasti rahmah pun dan bakal turun di rumah tangga. Kalau pelit sama pasangan, jangan harap akan ada kasih sayang di dalam rumah. Jadi tujuan nikah itu sakinah mawaddah warahmah, ngucapinnya gampang, tapi prakteknya susah. Begitu orang lain, Pak. Yang dulu suka ngaya, pas bakal gitu kan ya, baru bawa dikit latih di tempo, di mana ya, di mana Pak, gitu ya, ada ini. Udah jam pulang ke kota berhari, pulang ke gua bapak, oke nggak ada pulang ke gua bapak. Tapi kalau pulang gua oleh-oleh kira-kira gimana tuh? Udah ada yang mau ini, kan gitu kan? Karena cinta butuh pembuktian ini, ya. Yang belum nikah, hati-hati. Siapa namanya? Lukman. Ada lagi katanya. Hah? Ada lagi, insya Allah. Jadi sakinah mawaddah warahmah itu kembali lagi rumah tangga akan ada keharmonisan.
berharap rumah tangga akan harmonis, akan ada kasih sayang kalau dia bisa memberikan sisanya, gitu kan? Nah, coba kadang-kadang begini juga Pak, mama perempuan juga kadang-kadang perlu nih. Kan ada tipe laki-laki, ya pasti mau tuh, bawa macam-macam deh. Tapi nggak pernah ngomong cinta sama bini, ada nggak? Ada. Coba kadang-kadang perempuan suka butuh makhluk cinta sama bapak gitu ya. Sayang sama bapak. Gak ilah neng udah kasih tiap hari juga bukti apa kagak, tetap gitu kan. Butuh tuh yang namanya. Kan bisa aja nih, jor, katanya gue juga suka ngasih kon ke cewek lain, ada kan gitu. Itu udah sakinah mawaddah. Ya mudah-mudahan Pak, ya rumah tangga kita mudah-mudahan tetap, karena jujur nikah itu adalah ibadah yang pertama. Jadi ibadah pasti ada godaan. Ada setan khusus goda rumah tangga namanya Yasin. Siapa? Yasin. Kalau goda Yasin mah gitu. Di antara pasukan iblis yang dapat support siapa? Kan iblis ngumpulin tuh pasukannya. Ayo kumpul, pasukannya ngumpulin kan? Apa yang saya berbuat? Hampo, saya berhasil membuat fitrah sholat. Biasa. Datang lagi. Apa yang kamu buat? Saya sudah berkata nggak buat biasa. Udah asli. Apa yang kamu buat? Saya sudah bikin baju cerah ini. Wah ini nih. Setan yang paling dapat penghargaan iblis apa? Yang bisa menghancurkan rumah tangga. Makanya hati-hati. Ya mudah-mudahan rumah tangga kita Allah jaga. Dul akhir yang lain waduk itu artinya pemberi, pengasih ya. Semua dikasih kan? Oksigen dikasih. Pakai waduk disebut. Abdul Wadud, hamba yang sering masuk. Dul Arsyil Majid, yang memiliki arsy. Arsy itu adalah ciptaan Allah yang teragung, terbesar. Sama ketika seseorang berprestasi, misalkan nih pakai bola, prestasi tertingginya apa? Dapat balon d'Or, kan gitu kan? Balon d'Or itu adalah prestasi tertinggi. Orang itu dikenal karena dia memiliki sesuatu yang monumental. Nah, arsy ini adalah salah satu ciptaan Allah yang paling besar, paling agung. Tadi mana kita berwala dengan Allah yang baik. Dzul Arsyil Majid. Fa'alun lima yurid. Yang selalu apa tuh? Bekerja. Jadi Allah itu tidak harus menciptain udah lain enggak. Tetap Allah jaga rezekinya Allah kasih, jodohnya Allah kasih, hidupnya Allah kasih, jadi semua dikasih Allah. Enggak ada yang lepas. Siapapun. Termasuk makin nasib bagaimana nanti di akhirat itu Allah katakan. Nah, kita ini Pak, itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu kalau kita analogikan kayak big data atau big data ya. Jadi kita ini sudah ada berkasnya Pak. Udah ada catat tuh paru, biasa sudah ada semua. Datanya udah ada, tinggal di download aja. Nah, cuma itu dijaga mahfuz kan, ada passwordnya yang punya password apa? Para malaikat kita. Jadi apapun yang kita alami memang sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Artinya apa? Yang kita alami nggak usah mengeluh, emang sudah Allah lagi pengen kita begini. Susah amat ini biar dulu ketika belum rajin ngaji mau rezeki gak mau. Apa sekarang itu rajin sholat ini susah. Karena gini, semakin Allah cinta kepada hambanya, semakin Allah jauhin dia